Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Raja Mesir telah mendengar banyak tentang Nabi Yusuf dari pelayannya, teman Nabi Yusuf ketika berada di dalam penjara. Kesaksian wanita-wanita, tamu Zulaikha dalam jamuan makan, dan dari Zulaikha sendiri telah menambah rasa hormat dan kagumnya dari sang raja terhadap Nabi Yusuf. Setelah berhadapan muka dan bercakap-cakap dengan beliau sekeluarnya Nabi Yusuf dari penjara. Kecerdasan Nabi Yusuf, pengetahuannya yang luas, kesabarannya, kejujurannya, keramahannya, dan akhlak serta budi pekertinya yang luhur, menurut pikiran sang raja akan sangat bermanfaat bagi kerajaan bila Nabi Yusuf diserahi memimpin negara dan rakyat. Dalam pertemuan pertamanya, Nabi Yusuf ditawarkan sebuah tawaran supaya ia mau tinggal di istana, mewakili raja menyelenggarakan pemerintahan dan pengurusan negara serta memimpin rakyat Mesir yang diramalkan akan menghadapi masa-masa paceklik dan sulit sesuai mimpi sang raja yang telah ditakbirkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak menolak tawaran raja itu. Ia menerima tawaran tersebut asalkan kepadanya diberi kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan di bidang distribusi bahan makanan. Karena menurut pertimbangan Nabi Yusuf, kedua bidang yang berkaitan satu dengan yang lain itu merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Sang raja yang sudah mempunyai kepercayaan penuh terhadap diri Nabi Yusuf menyetujui pikiran beliau dan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf dalam suatu upacara penobatan. Pada hari penobatan yang telah ditentukan, yang dihadiri para pembesar negeri dan pemuka-pemuka masyarakat, Nabi Yusuf dikukuhkan sebagai wakil raja dengan mengenakan pakaian kerajaan dan di lehernya dikalungkan sebuah kalung emas. Sang raja di hadapan para hadirin melepaskan cincin jari tangannya lalu dipasangkan ke jari Nabi Yusuf sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Setelah selesai penobatan dan serah terima jabatan dengan Nabi Yusuf, Raja Mesir berkenan menikahkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha atau Rahel, janda majikannya, karena Kitfir suaminya, suami Siti Zulaikha, telah meninggal dunia ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih berada di dalam penjara. Cerita tentang pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha insya Allah akan saya ceritakan dalam edisi khusus. Karena apa? Karena pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada pula keterangannya di dalam hadis, tetapi merupakan cerita dari ahli kitab. Dan cerita dari ahli kitab itu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kalian tidak boleh membenarkan dan tidak boleh pula menolak cerita dari ahli kitab. Tapi katakan saja, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan kepada kami dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi itu akan saya ceritakan dalam edisi khusus tentang pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Sebagai penguasa yang bijaksana, Nabi Yusuf memulai tugasnya dengan turun ke daerah-daerah yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya.
Dalam masa 7 tahun pertama Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan di Mesir, rakyat merasakan hidup tentram, aman, dan sejahtera. Pangan telah cukup terbagi rata dan dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Pada masa itu, Nabi Yusuf tidak lupa akan peringatan yang terkandung dalam mimpi Raja Mesir, yakni bahwa akan datang masa 7 tahun yang sukar dan sulit. Maka lumbung-lumbung dipergunakan untuk penyimpanan bahan makanan untuk konsumsi di masa 7 tahun kering yang akan datang. Berkat pengurusan yang bijaksana dari Nabi Yusuf, setelah masa hijau dan subur berlalu dan masa paceklik kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan atau menderita kelaparan. Persediaan bahan makanan yang dihimpun pada masa subur dapat mencukupi kebutuhan rakyat selama masa kering. Bahkan masih dapat menolong tetangga-tetangga negara Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan dan menghadapi bahaya kelaparan. Kisah pengangkatan Nabi Yusuf sebagai penguasa Mesir diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 54 sampai dengan 57 sebagai berikut. Sebentar. Surat Yusuf ayat 54 sampai dengan ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Ayat selanjutnya, ayat 55. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Ayat 56. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Siapa yang kami kehendaki, dan kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, penderitaan bertahun-tahun dari mulai anak-anak dibuang ke sumur, kemudian dipenjara, tapi akhirnya penderitaan itu mulai berakhir. Bahkan Nabi Yusuf sekarang sudah menjadi pembesar Mesir, dipercaya oleh raja untuk menjadi wakil raja, terutama dalam mengelola pangan, untuk kesejahteraan masyarakat. Episode ini adalah episode yang indah, episode yang menggembirakan, yang membahagiakan. Bahkan ternyata jodoh tidak kemana. Siti Zulaiha dan Nabi Yusuf akhirnya pula menikah. Padahal sebelumnya kita tahu ceritanya, betapa semua cerita itu sesungguhnya hanya Allah yang berkuasa menentukan seseorang, siapa jodohnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memastikan seseorang
bagaimana nasib manusia. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk terus beribadah kepadanya, lurus pada jalannya, dan selalu bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah segala kekuasaan itu terjadi bagi manusia dan Allah lah yang menakdirkannya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, mungkin besok Kulluhum akan menceritakan edisi khusus tentang pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.